Pernah dengar nggak ada yang bilang kalau ada satu ayat kitab suci yang mengubah hidup seseorang kan? Atau ada nih satu ayat yang menjawab segala keresahannya, atau satu ayat apa deh yang sifatnya inspiratif dengan sangat kuat gitu. Seolah-olah ayat itu ajaib gitu. Nah, aku bisa bilang kalau orang-orang yang punya pegangan satu ayat itu adalah orang yang tidak membaca kitab suci secara utuh ya. Membaca secara utuh bukan berarti hatam dari sampul ke sampul ya, tapi juga membaca konteks. Itu membaca utuh. Nah, semua kitab suci itu kontekstual, yang mana berarti ada konteks sejarah dan budaya yang melekat dengan teks. Nah, tulisan yang ditulis dengan indah itu emang bisa memberikan dampak spiritual dan emosional. Bukan cuma kitab suci, buku puisi, lirik lagu, novel, dan banyak jenis literatur lain itu bisa sangat menyentuh dan membekas gitu. Bisa juga nih ada satu kalimat yang mengubah hidup atau menjawab keresahan berkepanjangan gitu. Tapi pertanyaanku sih, ketika ada seseorang mengklaim bahwa ada satu ayat di kitab suci yang mengubah hidupnya, apakah memang ayat itu sebegitu ajaibnya gitu hingga bisa merangkum kompleksitas sistem kepercayaan dan emosi seseorang, atau itu terjadi karena pembacaan secara dangkal terhadap teks? Sebelum lanjut, aku mau makasih dulu untuk teman-teman penonton yang join membership channel ini. Sangat berarti buatku, sangat membantuku untuk bisa tetap produktif konten. Dan untuk teman-teman yang belum jadi member, biayanya murah aja kok, 19 ribuan sebulan. Anggap aja kalian traktir aku mie ayam sebulan sekali. Nah, dengan 19 ribuan, teman-teman bisa mengakses konten-konten eksklusif yang aku kurasi berdasarkan tingkat sensitivitasnya. Dan karena kontennya ekstra sensitif, ya maka akan dibutuhkan ekstra kebijaksanaan untuk menyimaknya ya. Cara untuk join bisa klik join di sebelah tombol subscribe. Oke, lanjut. Inspirasi yang datang dari suatu ayat kan bentuknya bisa macam-macam ya. Misalnya lagi resah, lagi gelisah nih, nyaris putus asa, nemu ayat yang menenangkan kita gitu, bunyinya jangan berputus asa dari rahmat Tuhan gitu. Misalnya ayatnya bunyinya rahmat Tuhan itu tidak ada putusnya misalnya ya. Wah, pas banget gitu. Lagi banyak cobaan nih, lagi banyak kesulitan, terus nemu ayat inna ma'al usri yusra gitu. Setelah kesulitan akan ada kemudahan. Jadi lega nih. Oh, berarti bersama kesulitan ini kan beriringan sama kemudahan gitu. Jadi kesulitan ini gak akan selamanya, nanti akan datang fase kemudahan seperti yang dijanjikan kitab suci, ya itu contoh. Tapi gini, gak semua ayat dalam kitab suci itu indah dan inspiratif ya. Bisa dijadiin bio di sosmed, bisa jadi quotes, bisa kita bikin jadi caption, bisa dibikin kaligrafi buat di ruang tengah rumah gitu, karena kata-katanya indah gitu, atau dipajang di mana gitu lah. Nah, kalau kamu perhatikan ayat-ayat kitab suci yang quotable gitu ya, yang bagus untuk dikutip, itu ya sebenarnya itu aja. Karena ayat-ayat lainnya itu ada juga yang isinya kaku banget tentang hukum, ada yang kisah-kisah biasa aja gitu, atau ada yang gak jelas dalam arti ya bisa jadi itu majas atau kiasan atau simbol atau metafora, yang mana kalimat-kalimat di ayat itu sangat mungkin multitafsir gitu. Atau malah ada juga ayat-ayat yang serem. Kan orang nggak mau ya jadiin ayat yang serem sebagai quotes gitu. Ada sih, tapi biasanya buat pendakwah yang emang gayanya nakut-nakutin gitu. Kan ada dakwah yang kutipannya tuh misalnya ya bukan ayat beneran. Misalnya ayat yang dia kutip buat dakwah tuh kayak gitu, kasih sayang Tuhanmu itu lebih luas dari samudra gitu misalnya. Jadi dia ngasih image Tuhan yang maha penyayang. Tapi ada juga gaya dakwah yang kayak gini, dia ngutipnya tuh kayak azab Tuhanmu itu adalah sepedih-pedihnya azab, setara 20 jahanam misalnya, ya kan. Ya itu ada juga yang menggambarkan, pendakwah yang menggambarkan Tuhan tuh maha kejam dan maha penghukum gitu. Nah, tapi untuk jadi kutipan biasanya kan kita pasti pilih-pilih dong ayat yang bikin adem dan ngasih perasaan nyaman gitu. Bukan ayat yang misalnya, ini misalnya ya, cambuklah perempuan pezina 100 kali gitu. Kita nggak mau kan taruh itu di bio sosmed gitu, atau di ruang tamu rumah gitu. Atau taruh di bio sosmed kita ayatnya bunyinya bunuhlah saudaramu, sahabatmu, dan tetanggamu, kan enggak ya, serem banget. Nah, jadinya pertanyaan penting lainnya adalah apakah semua kitab suci itu kontekstual? Jawabannya adalah iya. Dalam banyak hal kitab suci itu kontekstual. Mereka maksudnya kitab suci itu ditulis dalam waktu dan tempat tertentu dengan budaya, nilai-nilai dan norma
yang spesifik yang berlaku saat itu gitu. Misalnya banyak hukum dalam Alkitab atau Al-Quran yang memang mencerminkan budaya dan tradisi masyarakat pada saat itu gitu, yang mungkin akan sangat berbeda sama konteks kita sekarang. Makanya untuk memahami kitab suci secara menyeluruh ya, secara komprehensif, kita harus mengakui dan memahami konteks historis dan budaya di mana teks tersebut ditulis, di mana dan kapan teks tersebut ditulis. Nah, kitab suci hampir semuanya punya elemen-elemen yang umum ya. Misalnya satu, struktur penulisannya itu dibagi jadi ayat dan bab gitu. Kayak di Quran kan pakai surat, di Alkitab pakai kitab gitu. Nah, atau dua, tiap kitab suci itu ditulis dengan bahasa tradisi lokal gitu. Quran ya bahasa Arab, Ibrani untuk Torah, Ibrani untuk Perjanjian Lama, Yunani kuno buat Perjanjian Baru gitu. Terus ketiga, secara tema utama kitab suci itu biasanya hukum dan moralitas ya, termasuk juga filosofi hidup dan etika. Karena kan emang biasanya kitab suci itu untuk panduan hidup ya. Terus juga ada kisah-kisah, ada doa-doa, dan ya elemen spiritual lainnya lah. Terus lanjut lagi keempat, gaya penulisan. Nah, kitab suci ini sering menggabungkan gaya penulisan prosa dan puisi gitu, dan banyak simbol dan alegori. Terus juga kelima, biasanya ada nubuat atau profetik ya, ada semacam ramalan masa depan gitu, atau ramalan akhir zaman. Nah, jadi bukan cuma kitab suci Abrahamik ya, kayak Bhagavad Gita dan Tripitaka juga isinya mengandung elemen-elemen yang aku sebutkan tadi. Makanya itu inspirasi dari kitab suci bisa aja kita dapetin dari kitab suci agama sebelah gitu. Ada temanku yang muslim tapi sangat suka konsep-konsep filosofi kehidupan dari ajaran Buddha gitu, dan dia nekunin banget dan dia menerapkan juga di kehidupannya ya, karena Buddha itu konsepnya non-teis ya, gak ada konsep Tuhannya, jadi harusnya itu gak termasuk musyrik aja. Nah, jadi ketika ada nih satu ayat yang rasanya mengubah hidup seseorang, memberi jawaban, itu bisa jadi memang ayat yang bisa relevan terus, yang universal, dan kalau bisa memberi jawaban dari keresahan, mungkin besar ayat itu juga udah menjawab keresahan banyak manusia gitu, bukan 1-2 orang aja, tapi banyak orang ini juga segmented banget gitu, juga subjektif, karena pengalaman spiritual itu kan personal. Dan biasanya orang yang spiritual itu lebih sensitif, dalam arti orang-orang ini akan lebih peka terhadap perasaan dirinya sendiri dan perasaan orang lain juga, dan jadinya dia lebih terbuka terhadap makna yang lebih dalam dari esensi kehidupan gitu. Nah, sensitif ini juga bisa dalam arti mereka tuh jadinya lebih responsif terhadap keindahan alam dan keindahan musik gitu, atau jadinya mereka meresponnya dengan dengan kedalaman emosi dan kesadaran yang tajam gitu. Makanya puji-pujian gitu, doa-doa kan kadang dibikin menjadi seni ya, dan itu kayak langsung menyentuh jiwa gitu. Nah, sifat kayak gini ini juga nih yang bikin mudah terinspirasi, mudah termotivasi. Ada kan orang yang bisa terbius banget sama buku motivasi atau seminar motivator, tapi ada juga yang nggak ngaruh, udah dikasih kata-kata motivasi banyak tetap aja dia lempeng gitu. Orang bisa aja merasa terinspirasi dari ayat dari kitab suci agama lain, karena ayat-ayat yang inspiratif itu biasanya berisi nilai universal yang bisa berlaku lintas agama. Jadi meskipun ada perbedaan teologis nih, konsep akidah dan ketuhanan yang beda, tapi secara filosofi kehidupan, secara moralitas dan etika bisa jadi ada kemiripan. Nah, ajaran tentang misalnya mengasihi sesama kan itu ajaran yang cukup konsisten ada ya di lintas agama gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih terinspirasi satu ayat. Lagian membaca kitab suci secara utuh itu kan butuh tenaga dan skill ya. Maksudnya aku juga tidak merekomendasikan untuk semua orang belajar kitab suci gitu ya. Nggak usah belajar yang praktikal aja buat kerja dan bertahan hidup gitu. Cuman polemik satu ayat nih jadinya sering keluar dari konteks. Ya misalnya gini ya, kamu pernah dengar nggak? Ada yang bilang fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan gitu. Nah, itu kutipan dari Quran. Jadi ada ayat yang bunyi potongan ayat itu wal fitnatu asyaddu minal qatl gitu. Terus ada di ayat lain bunyinya tuh wal fitnatu akbaru minal qatl. Jadi kurang lebih maknanya sama ya, tapi harusnya terjemahan tepatnya mungkin bukan kejam ya, bukan fitnah lebih kejam dari pembunuhan, mungkin terjemahannya tuh kayak lebih parah gitu, lebih keras. Itu kayak lebih tepat. Nah, masalahnya makna fitnah di Al-Quran itu beda sama makna fitnah yang kita pakai sehari-hari.
Kita kan biasanya pakai fitnah itu spesifiknya artinya untuk tuduhan ya, misalnya kayak, wah Melo maling gitu, ih fitnah, nah gitu kan. Tapi kalau fitnah di Quran itu artinya lebih luas lagi. Bisa juga artinya berarti cobaan, godaan, gangguan, penganiayaan gitu. Nah, dan konteks ayat itu tuh dua-duanya konteksnya ayat perang yang menyuruh umat muslim membunuh musuh gitu. Nah, di situ bilang kalau kamu nggak bunuh, ya nanti akan terjadi fitnah, dan fitnah lebih keras dari pembunuhan. Ya gitu. Maksudnya kalau kita nggak berperang, kalau kita nggak membunuh musuh, fitnahnya buat umat muslim akan lebih parah, gangguannya akan lebih parah gitu. Jadi benar-benar beda arti sama yang suka kita kutip buat sehari-hari. Kalau mau cek ayat lengkapnya bisa ke Al-Baqarah ayat 191 dan 217 ya. Nah, ada juga nih yang sering salah kutip. Ini cukup umum deh. Kadang-kadang atau sering di akhir ceramah atau di akhir pidato, pembicaranya ini bilang kayak kebenaran hanya dari Allah, kesalahan dari manusia gitu. Atau kayak segala yang baik dan benar datang dari Allah, sementara yang salah atau buruk datangnya dari saya sendiri, yang gitulah. Itu di Quran iya, tapi konteksnya tuh Nabi lagi diledekin sama orang munafik. Di penafsiran lain katanya itu orang Yahudi. Jadi di surat An-Nisa ayat 78, Nabi tuh diledekin gini, kalau umat kamu dapat kebaikan, kamu bilangnya itu dari Allah. Sedangkan kalau kamu dapat sial, nanti kamu bilang itu gara-gara kamu. Gara-gara Nabi Muhammad maksudnya. Nah terus selanjutnya Allah nyuruh Nabi jawab, kalau digituin, jawabnya tuh kulum min indillah gitu. Semuanya itu dari Allah, mau itu baik atau buruk, itu dari Allah. Ya kan, jadi keluar konteks kan kalau dipakai jadi penutup pidato kalimat itu. Ya pokoknya dalam rangka mengutip Quran, konteks always matter, gak bisa di skip. Dulu awal-awal bikin channel ini aku pernah bikin konten tentang apa saja yang harus diperhatikan sebelum mengutip dan mengamalkan Al-Quran. Jadi ada 2 part, aku taruhin di deskripsi ya. By the way, kalau kamu, ayat kitab suci apa nih yang paling berkesan, ayat apa? Kalau aku pribadi ya, kalau aku boleh cerita, buat aku pribadi itu ada di ayat 23 surat Maryam. Ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Jadi Ibu Maryam bilang, andai saja aku mati dan dilupakan orang-orang. Nah ini konteksnya, Maryam lagi melahirkan sendirian, ditemenin malaikat sih, tapi malaikat kan bukan bidan ya, jadi hitungannya tetap sendirian. Nah kenapa ayat ini berkesan banget? Karena ayat ini cukup apa ya, berkesan dengan kuat gitu. Karena aku dulu tuh pernah depresi dan sering memikirkan kematian gitu. Nah, sebelum depresinya parah, aku baca ayat ini biasa aja. Kan aku santri tahfiz yang bolak-balik baca Quran gitu ya. Tapi pas lagi depresi dan lagi mikirin kematian, aku ngerasa perasaan aku saat itu ditemenin sama Ibu Maryam gitu. Timingnya pas aku lagi mikirin mati, terus Ibu Maryam ada ayat Ibu Maryam lagi pengen mati gitu. Nah ini kan jadi counter inspiratif kali ya, jadi demotivasi nih. Tapi kalau kamu ada nggak ayat yang berkesan banget, ayat yang inspiratif kalau bisa ya, di kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.